kebijakannya terkait dengan orang-orang yang lulus. Dari 11 orang itu, saya mendapatkan kabar bahwa paling dominan dari wilayah luar NTT. Frit Anies Boy pernah bilang tidak mau pacaran, bahkan tidak mau menikah dengan perempuan NTT. Artinya lulus casis Polri, dom punama, son ada orang NTT asli. saudara bisa lihat seorang casis akpol bernama Bintang Lijaya. Itu dia punya mama orang Rote, bapak Cina Malaka. Lalu apakah mau dibilang Bintang Lijaya itu adalah casis akpol titipan Cina? Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Surat terbuka untuk Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda NTT yang beta hormati. Bapak, ini suara hati masyarakat NTT dan suara orang tua. Yang mana beta kemarin melihat berita bahwa yang lulus casis Polri, dom punama, son ada orang NTT asli. Yang ada mungkin hanya satu orang dari sekian. Beta harap Bapak tolong untuk tanggapi ame ini. Apakah kotong son ada hak atau kesempatan kok? Kasian, kotong susah cari kerja di NTT sini. Kotong adik-adik dong punya semangat, tapi yang ada mesti marga-marga yang dari luar. Kurang toleransi apa ketong Bapak? NTT masih provinsi toleransi tertinggi toh. Tapi sonde begitu juga toh Bapak. Tanggapi ame ini dulu. Semua marga-marga dari luar habis itu Bapak. Anak-anak NTT dong yang fisik bagus, yang otak bagus, sonde ada di itu daftar-daftar yang lulus. Ada apa ini? Tolong, minta tolong kasih kotong kesempatan Bapak. Kotong juga bisa. Ini beta punya pesan singkat saja, semoga tanggapi tanpa mengurangi rasa hormat. Kotong masyarakat NTT merindukan tanggapan dari Bapak Kapolri dan khususnya Bapak Kapolda. Kotong cinta Polri. Terima kasih. Wisnu Nonokan Kit. Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Kali ini saya kembali mengkritisi Bapak Kapolda NTT Irjen Pol Daniel TM Silitonga terkait dengan 11 orang yang lulus akpol mewakili NTT. Sekaligus saya meminta kepada Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, untuk segera mencopot jabatan Bapak Daniel TM Silitonga ini dari jabatan Kapolda NTT. Mengapa? Karena kebijakannya terkait dengan orang-orang yang lulus. Dari 11 orang itu, saya mendapatkan kabar bahwa paling dominan dari wilayah luar NTT. Saya dapat kabar angin lagi bahwa 5 orang tamatan SMA dari Sumatera Utara. Memang karena Bapak Kapolda NTT yang ini orang Sumatera, sehingga mungkin beliau bawa sanak keluarganya, orang-orang terdekatnya untuk mengambil jatah akpol NTT ini. Seharusnya jatah buat NTT ya NTT saja. Apabila ada regulasi yang mengingatkan kepada kita bahwa 70% harus orang daerah, 30% untuk orang luar. Nah, kita perlu cek data dari 11 orang ini. Berapa banyak orang NTT yang sudah memenuhi 70%? Apakah sudah memenuhi 70% atau tidak sampai? Atau 30% itu naik menjadi 40, 50, 60 dan selanjutnya. Karena itu saya angkat suara terkait ini. Kalau masalahkan Kapolda NTT soal 11 casis hanya gara-gara nama atau marga yang tidak identik dengan marga NTT, maka menurut beta itu suatu penilaian yang sangat tidak kritis, penilaian yang sangat dangkal. Kenapa beta bilang begitu? Karena bisa jadi para casis itu punya orang tua yang campuran, bapak dari luar NTT, mama asli NTT. Lalu apakah meskipun punya mama asli NTT, para casis itu tidak bisa dikatakan sebagai orang NTT? Apakah Polda NTT harus meluluskan casis yang kedua orang tuanya bermarga NTT baru dikatakan para casis itu asli NTT? Kalau begitu, maka suruh Pemprov NTT untuk buat aturan agar orang asli NTT jangan kawin-mawin dengan orang luar NTT. Karena kalau masih kawin-mawin dengan orang luar NTT, maka hal seperti ini akan terus terjadi. Frit Anies Boy pernah bilang tidak mau pacaran, bahkan tidak mau menikah dengan perempuan NTT. Artinya dengan begitu dia membuka peluang bagi perempuan NTT untuk menikah dengan laki-laki luar NTT yang akan melahirkan putra-putri bermarga luar NTT. Lalu kenapa salahkan Polda NTT gara-gara casis yang lulus bukan bermarga NTT?
Saudara bisa lihat seorang casis akpol bernama Bintang Lijaya. Itu dia punya mama orang Rote, Bapak Cina Malaka. Lalu apakah mau dibilang Bintang Lijaya itu adalah casis akpol titipan Cina? Kan lucu. Jadi untuk menilai hal ini, jangan dilihat dari satu sisi tapi dari berbagai sisi, terutama syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Polri. Lagian kalau mau flashback ke tahun 2023 sebelum zaman Pak Silitonga, itu ada 8 casis perwakilan NTT. Dari ke-8 casis itu, mayoritas tidak bermarga NTT. Lalu kenapa tidak ada yang protes pada Polda saat itu? Apa karena Kapolda saat itu adalah orang NTT makanya semua diam? Jadi menurut beta, mau gonta-ganti Kapolda dari manapun, hal seperti ini tidak akan pernah hilang. Kenapa begitu? Karena masalah utama bukan di Kapolda tapi di DPR hingga Pemprov. Negara ini adalah negara yang punya aturan. Selama tidak ada aturan untuk melarang hal seperti ini, maka hal ini sah-sah saja untuk dilakukan. Tapi kalau ada otsus, bahkan kalau ada undang-undang yang mengatur setiap casis akpol diwajibkan mendaftar dari daerah asal bapak bukan ibu, maka beta yakin masalah ini terselesaikan. Tapi sayangnya para anggota DPR kita bahkan Pemprov semua namkak. Jadi fokus pada penyebab bukan akibat. Karena kalau fokus pada akibat, maka akar masalah itu akan terus menjalar sehingga pohon masalah itu akan terus tumbuh.